Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang rencana manajemen proyek membangun aplikasi sistem informasi parkir berbasis online. Anggota kami ada Vidila Trisaktiani, Muhammad Alvin, dan Osama Hanani. Tujuan proyek ini adalah membangun sebuah aplikasi parkir berbasis online yang dapat memberikan kemudahan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna jasa meliputi parkir pada tempat-tempat pelayanan publik seperti departemen store, restoran, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pihak pemilik bangunan maupun pengguna jasa layanan. Proyek ini dimulai dengan merancang suatu proyek yang dimana mendiskusikan permasalahan, menentukan tujuan, dan menyusun, lalu melakukan analisa pada sistem seperti pembuatannya, lalu desain sistem yang kompatibel untuk kebutuhan dan permasalahan yang sedang terjadi, lalu pengerjaan sistem dengan mengcoding atau membuat aplikasi, hingga proses pengujian dan menjalankan aplikasi proyek parkir secara online ini. Proyek ini akan dikerjakan selama 3 bulan dengan estimasi total biaya yang diperlukan sebesar Rp422.291.500. Lalu tujuan dan manfaat proyek. Tujuan proyek ini adalah membangun sebuah aplikasi parkir berbasis online yang dapat memberikan kemudahan teknologi dan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan pengguna jasa meliputi parkir pada tempat-tempat pelayanan publik seperti departemen store, restoran, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pihak pemilik bangunan maupun pengguna jasa layanan. Manfaatnya, dari sisi pemilik gedung atau tempat usaha, yaitu menyediakan akses tempat parkir yang dapat dilihat menggunakan aplikasi. Selanjutnya, meningkatkan kualitas tempat parkir di berbagai tempat dan wilayah. Lalu dari sisi pengguna atau pemakai, meningkatkan efektivitas waktu apabila pengguna ingin melakukan parkir. Lalu meningkatkan efisiensi dalam melakukan parkir. Yang terakhir, menunjang fasilitas pemilik usaha kepada para pengguna atau para customer. Lalu pendekatan dalam manajemen proyek. Di sini ada pendekatan normatif, yaitu dalam penyusunan dokumen identifikasi potensi aplikasi berbasis online di wilayah pertokoan dan tempat-tempat jual beli meliputi pendekatan yang bersifat komprehensif dan mengacu pada norma, yaitu peraturan, strategi, dokumen perencanaan, dan lain sebagainya, yang erat hubungannya dengan identifikasi aplikasi parkir di lokasi sasaran. Pendekatan normatif ini erat kaitannya dengan pendekatan perencanaan dan analisis kebijakan. Selanjutnya ada pendekatan eksploratif, yang bercirikan pencarian yang berlangsung secara berkelanjutan. Pendekatan ini akan digunakan baik dalam proses pengumpulan data dan informasi maupun dalam proses analisa serta penetapan dalam kaitannya dengan aplikasi parkir berbasis online. Lalu ada pendekatan dalam manajemen proyek. Yang terakhir adalah pendekatan kriteria perencanaan. Dalam melakukan identifikasi dalam penetapan aplikasi parkir berbasis online, pihak konsultan perencana pekerjaan mengacu kepada beberapa kriteria perencanaan yang antara lain meliputi beberapa hal sebagai berikut, yaitu peraturan yang dipergunakan sebagai acuan penetapan model peninjauan kondisi existing terhadap kebijakan, penerapan metode pengumpulan data lapangan, dan program komputer yang dipergunakan dan validasi kehandalan. Selanjutnya ada ruang lingkup proyek. Spesifikasi kebutuhan fungsionalnya yaitu yang pertama ada kode editor dengan kategori software, source-nya project charter, dan statusnya komplit. Kode editor telah memenuhi standar yaitu alert otomatis pada syntax error dan auto completion pada instansiasi kelas model dan controller yaitu Visual Studio Code. Yang kedua ada laptop memory yang kategorinya hardware, source-nya project charter dan corporate laptop specification yang berstatus komplit. Laptop memory telah memenuhi requirement yaitu minimal 4 GB memori. Selanjutnya, ruang lingkup proyek.
Spesifikasi kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional yang pertama yaitu semua aplikasi yang diperlukan dalam kegiatan belajar harus sudah disediakan di setiap komputer. Yang kedua, komputer yang digunakan harus dengan kualitas dan spek terbaik. Yang ketiga, konektivitas jaringan seharusnya cepat diakses. Yang keempat, komputer yang digunakan seharusnya aman digunakan oleh pengguna. Lalu di sini ada daftar milestone. Dimulai dari tanggal mulai proyek, project charter ditandatangani, proposal disetujui, perekrutan tim proyek, hasil analisa sistem disetujui, desain interface, programming sistem, dokumentasi modul, pengujian akhir, user testing, user evaluation, laporan akhir, proyek selesai. Lalu ada baseline jadwal dan work breakdown structure. Yang pertama, baseline jadwal. Jadwal pelaksanaan adalah menunjukkan berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat aplikasi Customer Relationship Management tersebut secara keseluruhan sampai aplikasi siap dioperasikan. Untuk membuat jadwal pelaksanaan ini, sebelumnya ada beberapa kegiatan yang harus dilalui terlebih dahulu. Yang pertama, estimasi waktu. Di sini ada perancangan, analisis sistem, analisis proyek, pembuatan, desain interface, desain inputan, desain output, desain interaktif, programming, pengerjaan coding, dokumentasi modul, pengujian akhir, testing, pengujian sistem, user evaluation, dan yang terakhir yaitu laporan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitela Trisaktiani akan mempresentasikan tentang rencana manajemen proyek membangun aplikasi sistem informasi parkir berbasis online yang akan melanjutkan dari presentasi Osama Hanani. Baseline jadwal dan work breakdown struktur. Nomor 2 yaitu diagram network. Setelah estimasi waktu proyek sudah selesai dikerjakan, selanjutnya adalah membuat diagram network. Untuk membuat diagram network ini berpedoman pada tabel estimasi proyek dengan memperhatikan tes sesudah dan sebelum. Artinya sebuah kegiatan dilakukan sesudah kegiatan apa dan sebelum kegiatan apa. Baseline jadwal dan work plan struktur. Jalur kritis atau critical path. Jalur kritis atau critical path adalah jalur yang menunjukkan kegiatan kritis dari kegiatan sampai dengan kegiatan pada diagram network. Pengertian jalur kritis adalah waktu yang terlama, artinya jika pada jumlah lama waktu itu proyek tidak selesai, maka proyek dianggap selesai tidak tepat waktu, sesuai yang direncanakan. Untuk menentukan jalur kritis dengan melihat total dari beberapa jalur yang dapat ditarik dari diagram network, disusun ke dalam sebuah tabel dan lama hari kerjanya dijumlahkan sehingga totalnya kita bandingkan satu dengan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jalur yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini yang terdiri dari jalur kegiatan. Kemudian perhatikan total terlama, maka itulah jalur kritisnya. Dalam hal ini yaitu total hari yang terlama adalah 28 hari pada jalur A, B, C, D, E, F, M, N, O, P, R, S, T. Ini adalah schedule yang dimana schedule dari sistem informasi parkir dengan perusahaan yang bernama Bikers. Di sini terlihat perencanaannya, yang dimana perencanaan ini masuk dalam teks pertama yang dikerjakan dari minggu 1 hingga minggu kedua. Yang kedua adalah tes analisis kedua yang dimana dikerjakan pada pertengahan minggu kedua hingga pertengahan minggu kelima. Pada tes ketiga ini yaitu desain yang dikerjakan pada minggu ke-6 hingga
hingga minggu ke-7. Pada tes keempat programming ini dikerjakan pada pertengahan minggu ke-7 hingga minggu ke-8. Yang terakhir yaitu pengujian yang dikerjakan pada minggu ke-8. Baseline jadwal dan work breakdown struktur yang dimana seperti berikut, yaitu yang paling teratas atau yang paling tinggi yaitu aplikasi website admin parkir, perancangan untuk yang sisi yang paling kanan, penentuan tim, pembagian jadwal dan menyusun laporan. Yang kedua yaitu proses kerja, yang dimana terdapat analisis sistem, identitas masalah, penentuan tools atau software. Pada yang ketiga itu development, yaitu ada perancangan, basis data, proses implementasi dengan UI dan desain program, review user 1, dan terakhir testing. Pada tahap terakhir yaitu pengawasan, maintenance, penyempurnaan sistem, review user 2, dan testing. Rencana manajemen perubahan, prosedur perubahan, yaitu terdapat setiap modifikasi yang telah disetujui ataupun perubahan pada jadwal dan biaya proyek harus mengacu pada prosedur berikut. Pengajuan perubahan dapat berasal dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang akan mempengaruhi jadwal dan lingkup kerja. Pada yang nomor 2 yaitu pengajuan perubahan, yang dimana terdapat suatu perubahan dapat diajukan ke manajer proyek melalui komunikasi formal atau meeting reguler ataupun non formal melalui bentuk komunikasi lainnya. Mengisi form permintaan perubahan atau CRF untuk diajukan usulan perubahan. Monitor perubahan yaitu apabila form permintaan perubahan telah disetujui, maka pekerjaan dapat dimulai. Rencana manajemen komunikasi yaitu terdapat 2. Perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi menjabarkan kebutuhan komunikasi reguler antara anggota tim yang terlibat dalam pengerjaan proyek pembangunan sistem informasi manajemen kepegawaian. Yang kedua, persiapan pertemuan. Di sini terdapat tabel yang dimana ada tabel kode kolom tipe komunikasi, deskripsi, frekuensi, format, presentasi, distribusi, deliverable, dan owner. Pada tipe komunikasi ini terdapat laporan status mingguan, rapat tim proyek, tinjauan bulanan proyek gerbang penilaian, dan seterusnya. Berdeskripsi, ringkasan email status proyek, rapat untuk meninjau tindakan, hadirkan metrik dan status untuk tim, dan seterusnya. Pada frekuensi waktu terdapat di sini, pada frekuensi waktu terdapat mingguan, bisa bulanan atau sesuai kebutuhan. Untuk formatnya bisa email maupun perorangan. Peserta distribusi, proyek sponsor tim dan stakeholder, tim proyek atau proyek sponsor dan tim atau dan stakeholder. Pada developer terdapat laporan sistem atau pembaruan tindakan register, presentasi status, dan metrik. Pada owner terdapat project manager yang dimana ownernya adalah project manajernya. Rencana manajemen biaya. Di sini ada 2 rencana manajemen biayanya, yaitu biaya tenaga kerja, yang dimana tenaga kerjanya ada sistem analis dan programmer, tester, yang dimana jumlah biayanya yaitu 23 juta. Untuk biaya beli alat, di sini komponen alatnya ada PC server dan monitor, HP laser, jet printer, PC terminal, Microsoft SQL Server, Microsoft Visual Basic, Crystal Report, switch, network peripheral atau paket, yang dimana total biaya alatnya yaitu 28.700.000. Dan yang selanjutnya
Selanjutnya, biaya sewa, yang dimana komponen alatnya adalah PC server set, HP laser, PC terminal, perangkat lunak, yang dimana di sini totalnya 6.300.000 untuk biaya sewanya. Untuk rekapitulasi biayanya, yaitu terdapat indikator biaya tenaga kerja, biaya pembelian alat, biaya sewa alat, yang dimana yang akan total dari biaya sewa yang sebelumnya yaitu 58 juta. Rencana manajemen pengadaan, di sini ada nama barang-barangnya, di antaranya yaitu Acer, HP TextJet, TP-Link, Lynx Wireless, HP, Mikrotik, dan lain sebagainya, yang akan dijumlah menjadi 720.291.500. Totalnya semua berjumlah segitu. Untuk rencana manajemen cakupan proyek, yaitu inisialisasi proyek, yaitu proses awal proyek atau transisi dari satu tahap ke tahap berikutnya. 2. Perencanaan cangkupan, pembuatan dokumen yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan putusan dalam pelaksanaan proyek. 3. Pendefinisian cangkupan, yaitu perincian hasil proyek menjadi bagian-bagian komponen yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. 4. Verifikasi cangkupan, yaitu proses formal persetujuan akan cangkupan proyek dan pengendalian proyek cangkupan. Selanjutnya adalah rencana manajemen mutu. Rencana manajemen mutu pada proyek aplikasi sistem informasi aplikasi parkir berbasis online ini yaitu menggunakan metode checklist, yaitu dengan mengecek setiap tahap pelaksanaan proyek yang sesuai dengan standar ISO 9000 demi memberikan kepuasan dengan terpenuhi semua kebutuhan pelanggan. ISO 9000 adalah suatu kumpulan standar untuk sistem manajemen mutu. ISO 9000 dirumuskan oleh TC 176 ISO, yaitu suatu organisasi internasional atau komite yang mengembangkan standar manajemen mutu dan kualitas. Daftar pelaksanaan proyek yang dinilai telah sesuai dengan standar ISO 9126 terlampir. Rencana manajemen mutu. Rencana manajemen mutu pada proyek aplikasi sistem informasi aplikasi parkir berbasis online ini yaitu menggunakan metode checklist, yaitu dengan mengecek setiap tahap pelaksanaan proyek yang sesuai dengan standar ISO 9000 demi memberikan kepuasan dengan terpenuhinya sesuai kebutuhan pelanggan. Di sini untuk deskripsi proyeknya, dimana yang nomor 4 analisis sistem berjalan, yaitu cek mutu, kemudian review hasil analisis dengan stakeholder, perbaikan analisis, review hasil perbaikan analisis, perencanaan database, pengujian struktur database, perbaikan rancangan database, pengembangan antarmuka sistem, review rancangan antarmuka dengan stakeholder, perbaikan rencana antarmuka, melakukan pengkodingan, review coding test unit, dokumentasi sistem, penyusun dokumen sistem, pembuatan manual sistem, menyusun manual sistem, instalasi software, instalasi sistem ke server, setting sistem dan database, install software, pelatihan operator dan admin, penyusun laporan akhir, penyusun dokumen proyek internal, pendapat persetujuan stakeholder, penutupan proyek, penyusunan laporan akhir. Rencana manajemen risiko. Kategori risiko berdasarkan pada risiko keuangan dan risiko teknologi. Cara untuk menemukan atau menentukan risiko dengan brainstorming, interview, analisis SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, hambatan. Berikut ini adalah hasil analisis SWOT yang merupakan cara menemukan risiko yang mungkin terjadi dalam membangun aplikasi sistem informasi aplikasi parkir berbasis online, yaitu seperti pada tabel berikut. Di sini ada faktor internal dan eksternal, di mana opportunity-nya sudah ada sistem aplikasi parkir berbasis online, jaringan internet dan internet sudah tersedia, kemudian menggunakan aplikasi online bagi yang sibuk. Untuk threat-nya, pengembangan kemajuan teknologi sangat cepat, adanya serangan dari hacker dan cracker,
bencana alam yang dapat menghilangkan data dan dokumentasi penting. Untuk strike, strategi bisnis berdasarkan strike, yaitu yang pertama memiliki sistem SWOT berdasarkan kriteria produk, memiliki pengelolaan web sendiri, ada suatu security yang menjaga keamanan data pribadi pengguna. Untuk SO-nya, melakukan sosialisasi dan pelatihan, merekrut developer aplikasi web yang handal dan berkualitas, melakukan promosi pada jaringan sosial Facebook atau Twitter. Kemudian ST memberikan pelayanan memuaskan, cepat, aman, dan nyaman, manajemen kualitas barang, dan garansi untuk meningkatkan kepercayaan. Membuat backup data center di beberapa lokasi yang aman dari bencana. Untuk weakness, strategi bisnis berdasarkan weakness belum dikenal oleh masyarakat. URL belum masuk urutan. WO-nya bekerja sama dengan pemimpin lokasi wisata atau tempat umum agar lebih terkenal. Untuk WT-nya meningkatkan kualitas SDM baik karyawan maupun pengelola. Halaman pertama dalam pencarian di search engine, ketiga infrastruktur internet di masyarakat belum memadai. Banyak melakukan sosialisasi tentang kenyamanan penggunaan aplikasi parkir berbasis online, mengadakan panduan pengguna aplikasi parkir. Pengembangan fitur dan arsitektur aplikasi parkir berbasis online selalu update terhadap pengembangan teknologi dan fitur. Daftar risiko. Adapun kemungkinan rencana risiko terbesar pada sebuah proyek yaitu dari segi biaya, waktu, dan ruang. Lingkup pekerjaan proyek yang kurang detail lain ini juga akibat kurangnya perencanaan yang baik terhadap estimasi waktu. Pelaksanaan proyek yang biaya yang dibutuhkan sehingga ada kemungkinan proyek gagal atau merugi. Tabel identifikasi risiko dalam proyek aplikasi sistem informasi aplikasi parkir berbasis online. Produk. Di sini untuk lingkungan proyek, deskripsi produk. Deskripsi produk yang berbasis pada teknologi yang telah dibuktikan kebenarannya memiliki risiko yang lebih kecil dibanding dengan produk yang menuntut inovasi dan penemuan. Untuk kontrol risiko kecil karena sistem berbasis web yang sudah teruji teknologinya. Untuk rencana proyek ada workbook struktur, estimasi biaya dan waktu, penempatan SDM, perekrutan, dan subkontraktor. Untuk informasi histori hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu dan berkaitan dengan proyek dapat dilihat dari file-file proyek sejenis dari perusahaan, database komersial, ilmu dan pengalaman dari tim kerja, dikenal juga dengan sebutan Techniques Knowledge. Kemudian rencana manajemen sumber daya manusia, identifikasi stakeholder. Anggota stakeholder yang terlibat dalam proyek aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ini terdiri dari tim proyek, pihak yayasan dan sekolah, dan pengguna akhir aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian, yaitu yang pertama, tim proyek terdiri dari project manager, sistem analis, database designer, interface designer, programmer, dokumentasi sistem, quality assurance, helpdesk, trainer, teknisi komputer. Kemudian pihak pemilik usaha atau tempat, pemerintah, kepala mall, kepala tempat usaha, pemilik bangunan, pengguna akhir, masyarakat, pejabat fungsional. Di sini untuk deskripsi tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing personal. Di mana nama untuk Muhammad Alvin sebagai jabatannya project manager, tanggung jawabnya merencanakan, pelaksanaan, dan mengawasi project. Kemudian OSA, sistem analis, yang tugasnya mengantisipasi sistem pembuatan pemodelan. Kemudian untuk adalah interface designer, untuk merancang tampilan aplikasi dan input atau output sistem. Di sini adalah kalender sumber daya. Untuk kalendernya seperti ini. Kemudian baseline biaya, bagian ini berisi dasar biaya untuk proyek di mana manajemen proyek akan didasarkan. Proyek ini akan menggunakan metrik nilai yang diterima untuk melacak dan mengelola biaya, dan dasar biaya menyediakan dasar untuk pelapor, pelacakan dan pengelolaan biaya. Baseline biaya untuk proyek membangun sistem informasi kepegawaian meliputi semua biaya yang dianggarkan untuk berhasil menyelesaikan proyek. Di sini untuk tabelnya, daftar proyek, total biaya, kemudian keterangan. Di sini untuk tabel baseline mutu. Untuk tabel baseline mutu ini ada nama fungsinya yaitu perekrutan, data induk, promosi, asuransi, penghargaan, pensiun, informasi, statistik, laporan, account. Dan dari kelompok kami, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Untuk lebih jelasnya, kami telah menyediakan file
PDF atau laporan yang telah kami susun. Terima kasih.